Kasus penculikan seorang remaja berusia 16 tahun di Surabaya oleh sekelompok orang tak dikenal belum terungkap. Aksi penculikan terjadi saat kondisi sekitar ramai warga lalu lalang. Korban dibawa pelaku menggunakan mobil, kakek korban yang berupaya menolong pun dianiaya pelaku. Pemirsa, selain kasus penculikan di Surabaya selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Peristiwa penculikan terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Saat kondisi sekitar ramai, warga lalu lalang, korbannya merupakan remaja 16 tahun yang dibawa pelaku menggunakan mobil. Kakek korban yang berusaha menolong pun terluka akibat dianiaya pelaku. Diduga penculikan dilatar belakangi utang piutang yang melibatkan ayah korban. Penculikan yang terekam kamera pengawas ini terjadi di Jalan Cumpat Kulon, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Korban Naswan 16 tahun dipaksa masuk ke dalam mobil oleh para pelaku. Upaya perlawanannya gagal karena para pelaku membawa senjata tajam. Kakek korban Edi yang berusaha menolong cucunya pun terluka. Ironisnya, penculikan terjadi saat kondisi sekitar ramai namun tidak ada warga yang berani menolong. Penculikan baru dilaporkan orang tua korban yang saat peristiwa terjadi tidak ada di rumah. Diduga penculikan dilatar belakangi utang piutang antara ayah korban dengan salah seorang pelaku. Menurut saksi ya tidak satu orang karena masalah yang lain-lain sehingga dia membawa anak daripada korban. Usai dimintai keterangan, Edi menjalani perawatan dan divisum di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus pencurian ditangani Polsek Kenjeran. Sementara itu, aparat Polres Batang, Jawa Tengah menangkap komplotan penculik dengan tebusan ratusan juta rupiah. Korbannya yang merupakan wanita dewasa diculik setelah berkenalan dengan sepasang pria dan wanita di sebuah warung. Otak penculikan dalam perburuan polisi. Komplotan penculikan terdiri dari 4 pria dan seorang wanita ini ditangkap di wilayah Jawa Barat. Sebelumnya para tersangka berpindah-pindah tempat antara Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk menghilangkan jejak. Sementara seorang pelaku yang diduga menjadi otak penculikan belum tertangkap. Penculikan terjadi saat korban berkenalan dengan tersangka pria yang masih buron bersama teman wanitanya di sebuah warung. Sesaat kemudian korban setuju diajak pelaku berkendara menggunakan mobil. Namun saat di mobil korban diancam dengan senjata api dan tangannya diikat. Saat bersama pelaku, korban dibawa ke sejumlah tempat. Para pelaku kemudian menghubungi keluarga korban dan mengancam akan membunuh korban jika tidak memberi tebusan 200 juta rupiah. Sebelum melapor ke polisi, orang tua korban telah mentransfer uang 5 juta rupiah kepada para pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata api revolver, amunisi, uang tunai 8 juta rupiah, serta 1 unit mobil. Pelaku dengan korban tidak saling kenal. Namun ada salah satu DPO yang kita masih cari itu mengaku kenal. Yang mengenalkan berarti? Diduga yang mengenalkan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api Rakitan dan Pasal 368 tentang penculikan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bocah perempuan 6 tahun warga Surabaya, Jawa Timur selamat dari percobaan penculikan saat sedang bermain. Kakak korban yang melihat adiknya dibekap dan digendong pelaku melapor ke bibinya yang kemudian dibantu warga menangkap pelaku. Pria paruh baya ini diamankan karena diduga akan menculik bocah perempuan usia 6 tahun di Jalan Dupak, Magersari, Surabaya, Jawa Timur. Saat kejadian, korban yang sedang bermain di bantaran rel kereta depan rumahnya didatangi pelaku. Korban sempat melawan saat digendong dan mulutnya dibekap. Kakak korban yang melihat langsung melapor ke bibinya yang langsung datang bersama warga dan berhasil mencegah saat korban akan dibawa pelaku. Dulunya main di sini anak itu pagi, terus main ke depan, terus digendong anaknya. Teriak-teriak, "Ma, tolong, Ma."
bantuin malah mau diculik. Terus anak saya, masnya kesini lari bilang kalau adiknya diculik. Terus saya samperin ke sana. Sempat digendong gitu, Bu? Iya, digendong. Dibawa kemana tadi? Ya di tempatnya aja, belum sempat kemana-mana, cuma digendong. Sementara itu aparat Polsek Bubutan yang mengamankan pelaku membantah kejadian ini adalah penculikan. Pelaku yang tinggal di kawasan Margo Rukun, Surabaya itu adalah orang dengan gangguan jiwa yang menyukai anak kecil. OTGJ. Tapi hasil pemeriksaannya dia menculik. Jadi yang bersangkutan itu memang kesehariannya suka sama anak kecil, suka menggoda anak kecil, dan kalau obatnya habis, meresahkan warga sekitar, suka marah-marah. Terduga pelaku kini dibawa ke polisi ke Liponsus Keputih. Meski diketahui pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur, namun tidak ditemukan data dari terduga pelaku tersebut. Seorang asisten rumah tangga di Situbondo, Jawa Timur ditangkap karena berusaha menculik balita anak majikannya. Pelaku mengaku disuruh guru spiritualnya dan sudah menerima uang muka Rp500.000. Inilah video amatir saat polisi dibantu warga menangkap asisten rumah tangga bernama Anita yang hendak kabur dengan membawa balita perempuan 18 bulan, anak dari majikannya di Desa Mangaran, Situbondo, Jawa Timur. Ini anak ada polisi, Mas. Saya di kantor aja. Sudah, Pak. Biar hukum saja nanti. Mau ikut ke polisi. Biar aman. Pelaku ditangkap saat berjalan dengan menggendong korban di Jalan PB Sudirman, Situbondo pada tengah malam. Warga yang curiga kemudian melaporkannya ke Samapta Polres Situbondo yang sedang berpatroli. Pelaku asal Jember berusia 38 tahun itu kemudian dibawa ke Polres Situbondo. Sementara korban kemudian sudah kembali ke pelukan orang tuanya yang datang menjemput. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku disuruh guru spiritualnya di Jawa Tengah untuk membawa anak majikannya. Dirinya juga mengaku sudah menerima uang muka Rp500.000. Pelaku itu merupakan suatu pembantunya dari korban. Sedangkan modus operandinya dari pelaku itu adalah diperintah oleh inisial I dan inisial F. Orang itu orang Jawa Tengah melalui handphone. Adapun hubungan dengan pelaku dengan inisial I dan F adalah spiritualnya pelaku. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mencari orang yang menyuruh pelaku untuk menculik balita majikannya. Hendak menculik bocah laki-laki, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga. Pelaku terpergok saat membonceng korban yang dirayu untuk ikut menunjukkan tempat penjual petasan. Aco, pemuda 37 tahun ini babak belur dan tidak berkutik saat diamankan di salah satu rumah warga di Jalan Landak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria ini diamuk lantaran kedapatan saat akan menculik seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Orang tua korban yang melihat anaknya dibonceng pelaku langsung mengejar dengan menghentikan motor pelaku yang dibantu warga. Anak korban mengaku diajak pelaku untuk menunjukkan tempat penjual petasan. Dikenal, jadi saya keluar di jembatan nih, buru nih, anak di depan digonceng. Nah, dia lama aku dapat, dia bilang, saya cuma minta tolong sama anak, Untuk menghindari amukan warga yang emosi, polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui bukan warga setempat. Diamankan oleh warga salah seorang laki-laki yang terduga pelaku. Kemudian dari hasil interogasi didapatkan keterangan dari terduga pelaku bahwa pelaku bertanya kepada korban di mana tempat jual petasan. Akhirnya pelaku meminta kepada korban untuk menunjukkan tempat jual petasan tersebut. Tapi kami masih dalami apakah betul murni untuk menunjukkan
menunjukkan tempat jual petasan atau memang ada motif lain. Pelaku kini berada di Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut karena diduga terkait jaringan kelompok penculik anak yang marak dan meresahkan warga Kota Makassar. Seorang ibu parubaya di Jambi ditangkap warga karena wajahnya mirip dengan terduga penculik yang fotonya beredar luas di dunia maya. Namun setelah diperiksa petugas, pelaku tidak bisa menunjukkan identitasnya dan memberikan keterangan berbelit-belit. Usai ditangkap, Yeni Borumaya langsung diserahkan ke Babinsa Koramil Jambi Timur. Warga menuding wanita ini sebagai penculik yang fotonya tersebar di pesan singkat. Untuk menghindari amuk massa, petugas membawanya ke Mapolsek Jambi Timur. Selain mirip dengan terduga penculik anak, penangkapan dilakukan warga karena tindak tanduknya mencurigakan. Nah, jadi warga curiga kenapa, Bang? Fotonya mirip sekali sama yang foto yang kejadian penculikan anak. Oh, tapi belum sempat melakukan apa-apa belum? Belum. Warga Mandira nih. Setelah diinterogasi, wanita parubaya ini memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak bisa menunjukkan identitasnya. Namun karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, polisi akhirnya menyerahkannya ke Dinas Sosial Kota Jambi. Konfirmasi dari masyarakat kalau bahwasannya dia ini penculik anak, terus ternyata data itu kemarin kita cek juga simpang siurnya belum jelas, belum ada yang bisa membenarkan kalau ibunya sebagai penculik anak. Langkah selanjutnya bakal kami serahkan ke Dinas Sosial. Rencananya Yeni Borumaya akan dipulangkan ke daerah asal di Tapanuli Selatan. Pelatih futsal diduga cabuli puluhan murid laki-laki. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.